keresahan-keresahan di dunia pendidikan formal yang terus berlangsung, sehingga menyiratkan bahwasanya Hak Mendidik ini bukan sekedar judul malam ini ya, tetapi fenomena yang benar-benar terjadi dalam praktek pendidikan kita, mendadak mendidik. Nah, apakah kemudian nanti ini akan berimbas pada kecenderungan generasi yang akan datang? Nah, kita juga nggak tahu, saya juga nggak tahu sebenarnya. Tetapi beranjak dari kehidupan pendidikan formal, kita akan geser ke sedikit ke praktek pendidikan di, kalau bahasanya teman-teman, sekolah liar dalam tanda petik. Mungkin akan ada suasana berbeda, tapi apakah juga akan mengalami seperti yang dirasakan oleh Mas Ainu? Tetapi kita akan dengarkan dulu praktek pendidikan anak merdeka dan juga inklusivitas dari Ustazah Emi yang selama ini Mak Emi, oke, yang membersamai anak-anak Ramadan ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sakderenge memberi kesempatan bagi saya untuk bareng-bareng mikir. Memang diramadani karena saya sudah diramadani sejak tahun 2011. Dari tahun kedua Ramadhani berjalan saya sudah bergabung. Jadi makanya kenapa saya dipanggil dengan panggilan Mak. Makanya ketika ada pamflet Ustazah Beh kok abot men tau Ustazah Beh nak Mak. Ini untuk mengenal awal bergabung di Ramadhani. Terus terang saya tidak ada basic pendidikan. Saya juga tidak pernah sekolah di pendidikan, juga tidak pernah belajar tentang, dulu Ramadhani kan adanya TK ya. Dulu juga nggak pernah belajar tentang TK. Terus ini juga awal-awal Ramadhani itu belum mengenal arti inklusi. Jadi ketika Ramadhani berdiri itu, ketika rasa-rasa sama Ustazah Uya, apa tuh Ramadhani? Kenapa ada Ramadhani? Adalah dari sisi keresahan masyarakat yang pendidikan istilahnya anak-anak harus nurut sama guru gitu. Ada sebagian anak-anak yang istilahnya sekolah sing gak ngono gitu loh. Jadi untuk Ramadhani adalah, konsepnya Ramadhani adalah sekolah yang memanusiakan manusia, yang tidak membedakan dari fisik ataupun kondisi anak tersebut. Siapapun boleh bersekolah di sekolah alam Ramadhani. Awal-awal dulu ada anak yang namanya Mas Alvin. Itu sudah gede. Mendadak besar. Mendadak besar. Itu dulu belum mengenal sama Ustadz Narno ya. Ustadz Narno belum gabung di Ramadhani. Pak Men, nanti ceritanya nanti Us. Kenapa kok ada sebutan Pak Men? Jadi dulu itu Ramadhani istilahnya berjalan aja, memanusiakan manusia. Kita belajarnya itu dari buku karya Pak Munif Khatib. Terus seiring berjalan itu tadi ceritanya dari Mas Alvin itu tadi, dia adalah anak, karena kita juga nggak mengenal psikologi ya, dulu itu asesmen itu apa juga kita nggak tahu. Jadi kita ya kebutuhannya Mas Alvin saat itu apa? Saat itu Mas Alvin adalah anak yang cara ngomongnya itu masih susah. Padahal dia bisa ngomong, tapi dia nggak mau untuk ngomong seperti anak-anak yang lain. Padahal untuk ngomong misalkan ketika mau sikat gigi, mau minta odol, dia cuma
nggak mau ngomong. Terus sama Ustazah, ayo Mas Alvin minta apa? Bilang odol. Terus ketika Mas Alvin sudah odol, ya sudah dikasih sama Ustazah gitu. Terus Mas Alvin juga uniknya itu adalah setiap kali dia menemukan sesuatu, dia diaplikasikan ke gambar. Jadi dia berceritanya dari lewat gambar. Terus itu Mas Alvin juga ketika kita ngobrol sama orang tuanya, sebenarnya orang tuanya juga mengupayakan tentang untuk kemajuan Mas Alvin. Jadi ya dicari ke orang pintar, terus pernah juga ke rumah sakit Bayangkara, itu masuknya ke poli jiwa. Nah dari rumah sakit itu vonisnya adalah Mas Alvin itu adalah ngapunten nggih, BODO. BODO. Jadi anakmu tuh goblok. Tapi ketika dulu ada di TK itu ada evaluasi semester, ketika istilahnya ulangan lah ya. Itu Mas Alvin itu kalau dibuat ranking di antara teman-temannya, Mas Alvin itu ranking 1 dan tulisannya itu bagus. Mas Alvin sekelas TK, TKB ya, itu tulisannya itu seperti anak SMA, rajin dan bagus. Kemarin itu sebenarnya saya cari ada nggak ya untuk Mas Alvin, tak cari-cari ternyata sudah nggak ada. Terus itu tadi terus perjalanan Ramadhani selanjutnya adalah karena kita ngerabak ya, terus munculnya Pak Narno. Ustadz Narno. Saat itu belum masih memadu kasih. Masih memadu kasih. Jadi ketika apa-apa ada Ramadhani, Ustadzah Ulia dan Ustadz Narno itu istilahnya untuk Ramadhani itu gimana, kurangnya apa, akhirnya sama Ustadz Narno Ramadhani dibenahi. Makanya sama ustadzah yang lain diberi gelar sama Pak Manajer. Kenapa saya manggilnya Pak Men, yaitu dari Pak Manajer itu tadi. Pak CEO. Selanjutnya untuk ini ya, untuk Ramadhani juga untuk anak-anak cara mengajarnya, cara belajar dengan gaya belajar siswa itu kita biasanya belajarnya itu dari sebuah peristiwa. Jadi ada peristiwa apa, pernah suatu kejadian itu ada peristiwa lempar-lemparan batu akhirnya berdarah. Nah itu diselesaikan dengan ustazah, kita nggak langsung kamu salah ini enggak, tapi kita kumpulkan anak-anak semuanya. Kenapa ini tadi bisa terjadi, kenapa? Itu adalah pembahasan selama hari itu, kejadian itu dibahas sampai selesai, yang akhirnya adalah mereka memahami kalau itu berbahaya, bisa melukai teman. Oh gini enggak boleh. Awalnya bercanda yang akhirnya jadi jadi menyakiti teman gitu loh. Kita juga enggak belajar menyenangkan dan bermakna untuk anak itu dari kita komunikatif ke anak. Misalnya anak ingin belajar tentang apa gitu, biasanya kita diskusikan dulu. Hari ini kita mau belajar apa, besok belajar apa. Misalkan kalau di TK kan besok menulis. Nah sama ustazah disiapkan untuk menulis itu tadi. Atau anak-anak tentang belajar tentang berhitung. Jadi kita nggak harus di dalam kelas. Jadi kita langsung keluar, kita ajak anak-anak jalan-jalan menghitung kendaraan di pinggir jalan raya. Jadi kita buat gambar seret, ada bis, ada truk, ada sepeda, ada becak. Nanti mereka tinggal nyentang, nanti ada berapa, terus nanti akhirnya dihitung berapa jumlah kendaraan yang lewat tadi.
kita juga tidak membatasi anak-anak ingin tahu ya. Misalkan kayak Mas Bara, dia suka mengeksplor, suka apa ya? Suka ingin menemukan sesuatu hal yang membuat dia menarik. Jadi kita tidak membatasi itu, kita gali terus, Mas Bara. Akhirnya menemukan sesuatu hal yang luar biasa gitu. Ya sampai ya karena kesukaan Mas Bara yang terakhir itu karena dia suka jamur. Jadi dia pergi mencari di mana ada jamur. Saat itu jamurnya agak tebal, jadi nggak kelihatan kalau itu ada kalajengking. Dan kalajengkingnya kok kayak bunglon, rupane podo karo jamur. Jadinya ya itu tadi. Terus semua penilaian tidak hanya dengan angka. Jadi kita menilai anak-anak itu bukan dari pinter mergo nilaimu 10, matematikamu 10, IPAmu 10, tidak, tapi kita adalah anak-anak adalah keunggulan di balik itu sendiri-sendiri. Mereka itu punya nilai lebih sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa menilai anak dari nilai rapot. Jadi keunggulan anak itu apa? Saya pernah mendampingi anak-anak ketika ada burung yang terperangkap benang layangan. Burungnya di atas pohon dan kita nggak mengintimidasi harus gini tidak. Jadi anak-anak kita beri kesempatan bagaimana mereka menyelesaikan problem solving itu tadi. Bagaimana caranya agar burungnya yang tinggi bisa diselamatkan sesuai dengan kemampuan anak-anak itu tadi. Dan anak-anak itu tadi bekerja sama memang benar. Jadi ada ayo jupuk ondo. Wah, ternyata ondone nggak berhasil. Pakai galah cari prank, golek prank. Nggak berhasil juga. Terus piye enak yo. Terus mereka berembuk, menek kono lho, nggone ngono. Tapi piye sing nggone Bu Is iki izin sik. Akhirnya mereka ya izin ke Bu Is, terus manjat dari atas. Di situ terselamatkanlah burung itu. Terus dari segi peristiwa juga tentang anak-anak ABK, pengalaman saya, praktek saya adalah anak-anak ABK itu adalah mereka membuat kita terus belajar dan belajar. Jadi setiap anak itu tidak bisa disamakan. Setiap anak memberi kita pelajaran dan kita harus belajar sesuai dengan, karena kan anak-anak ABK itu kebutuhannya kan berbeda-beda. Ada anak yang misalkan biasanya untuk anak ABK kan itu sosialnya yang kurang ya, karena dia dengan dunia dia sendiri. Jadi untuk anak-anak Ramadhani karena seringnya dengan anak-anak teman-teman yang seperti itu, mereka pun memahami kenapa kok ini belum bisa ngomong ya Ustazah gitu. Yuk kita ajarin, ini adik belum bisa ngomong, sama kan sudah pintar. Yuk kita belajar sama-sama biar adik ini bisa ngomong ya gitu. Pernah juga dulu ada yang cerebral palsy, itu dia duduk aja nggak bisa. Jadi kita sediakan stroller bayi itu, dan anak-anak itu mendorong ketika istirahat itu mereka juga menirukan seperti apa yang Ustazah lakukan. Misalkan, Mbak Nindi, ini loh bunganya warnanya merah, ini bunga sepatu, ini bunga warnanya apa gitu, sambil jalan gitu mereka bisa menjadi Ustazah. Jadi di sini itu semua murid, semua guru. Dan alhamdulillahnya adalah di Ramadhani ini kita tidak perlu seperti tadi ya Mas Airu, guru
mikirnya iya. Gak nutut, apalagi emak-emak ya. Tadi sudah rasa-rasa sama Ustazah Ulia. Ini lagi yo. 2027 apa itu? Sekolah negeri harus diisi dengan ASN. Halah wes penak ning Ramadhani ae. Wes mak sama niki jane apa iku jenenge ora gelem ribet apa gak gelem aturan. Karena memang benar seperti apa yang disampaikan sama Mas Ainu tadi, karena beban guru yang terlalu berat sehingga guru-guru fokus ke administrasi, akhirnya anak-anak terlantar. Alhamdulillah di Ramadhani bukan alhamdulillah lagi. Tidak menuntut banyak hal itu, pokoknya laporan, kadang laporannya diparingnya apa enggak ya Ustazah Indi ya enggak nagih. Jadi kita tidak dibebankan untuk itu, jadi kita sebagai guru bebas, istilahnya los ya untuk anak-anak, paling nanti ada kurangnya, ada kurang tidak tahunya kita pripun, Pak Men pripun. Nanti ada masukan untuk perkembangan anak-anak tersebut gitu. Pernah juga apa lagi? Oh iya, di Ramadhani ini tidak boleh melabeli anak kamu bodoh, kamu nakal, karena tidak ada anak yang bodoh dan tidak ada anak yang nakal. Anak yang nakal karena anak-anak yang energinya belum tersalurkan karena kita tidak memahami itu. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak seperti itu, kita bisa kok menjadi mereka. Karena jadi guru TK itu kadang jadi koyok edan. Bukan koyok, memang. Kita harus siap-siap edan gitu loh. Dimana kita menempatkan pada anak itu, kita harus bisa menjadi teman bagi mereka. Kalau dia sudah merasa nyaman, kalau dia sudah merasa aman, insya Allah dengan perkembangan itu tadi akan berkembang dengan baik. Kita memberi kesempatan mereka untuk mengeksplor, mereka akan lebih percaya diri. Dan itu sudah memang terbukti karena memang mungkin di rumah banyak larangan gitu ya. Jadi di sini mereka bisa bermain seperti apa yang mereka harapkan. Seperti dulu itu pernah ada anak yang di sini itu namanya, di sini kok Alvin ada lagi ya Ustazah ya? Alvin ini memang pasaran, nama pasaran. Setiap pasar, toko Ramadhani. Nah, itu ada lagi Mas Alvin itu ada. Itu karena bapaknya sering luar kota, akhirnya dia itu lari nggak bisa diam, nggak bisa duduk 5 menit aja dia nggak bisa. Alhamdulillah sama orang tuanya juga memahami. Nah ini pentingnya adalah orang tua memahami anak tersebut. Kalau orang tua tidak bisa memahami, kadang jomplang. Karena itu tadi ketika kita sudah istilahnya anak-anak itu ibarat baju yang sudah terkoyak, itu kita sudah dijahit, tapi di rumah dibiarkan tidak dijahit lagi, akhirnya bolong lagi. Dan anak-anak ABK itu adalah anak-anak yang perasaannya peka. Mereka tahu loh, istilahnya dia dekat dengan siapa yang dia merasa nggak nyaman. Oh, wong iki gak bolong be aku. Itu dia paham. Walaupun kita nggak mengungkapkan, tapi dia paham. Pernah suatu kali itu ada anak yang memang biasanya orang tuanya itu apa ya, ada wali yang kayak muka jutek gitu ya, itu sama dia tiba-tiba dipukul sama dia. Memang karena ya itu tadi, karena dia merasa dia nggak nyaman dengan orang ini gitu loh. Jadi juga pendamping untuk ABK itu benar-benar harus dari rumah itu harus siap. Hatinya harus benar-benar plong dulu, karena menghadapi anak-anak seperti itu mereka juga
juga paham kondisi gurunya seperti apa, itu juga mempengaruhi ketika dia belajar di sekolah. Gitu. Untuk anak-anak yang lain, sepertinya inklusi itu kan bukan hanya untuk menyetarakan dengan ABK ya, tapi juga ada anak-anak yang biasa, tapi mereka itu mempunyai, misalkan gini ya, ada anak suruh gambar tidak sesuai dengan warna. Misalkan kalau di luar kan pohon warnanya daunnya hijau, misalkan batu warnanya hitam. Tapi kalau di Ramadhani itu pernah ketika menggambar, tiba-tiba dia menggambar pohon pisangnya itu hitam. Jadi kita nggak boleh menyalahkan. Mungkin opo iki gedang kok ireng, cotok engko ning jopo gedang warnanya opo, tidak. Tapi kita bertanya dulu ke anak, Mas, ini kenapa kok pisangnya warnanya hitam? Lah ini pisangnya kobong, Ustazah. Pernah juga itu pohon pisang daunnya dikasih warna merah. Mas, ini kok pohon pisangnya warnanya merah? Enggak dijawab, tapi Ustazah digandeng. Kalau deloken, ternyata apa? Daun pisang yang sudah kering gitu loh, kan itu ada warna coklat merah-merah itu ya. Jadi nggak perlu dia ngomong tapi langsung digandeng Ustazah kalau godongnya abang. Jadi kita juga tidak menyalahkan, kita memberi keleluasan kepada anak mengekspresikan apa yang ada di imajinasi mereka. Mungkin itu dulu untuk Ramadhani. Dari Ramadhani, untuk kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk Mak Arni dan juga Mas Guru Ainu.